Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, terus memberikan rahmatnya kepada kita. Dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam yang berbarokah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya, menggerakkan hati kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu. Majelis yang para malaikat mencari majelis-majelis adzikr untuk mengiapkan sayapnya sebagai bentuk ridho terhadap para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang mereka duduk di majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ajallul ulum, adalah ilmu yang paling mulia. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu itu tergantung seberapa mulia sesuatu yang diilmui. Semakin mulia yang kita ilmui, maka ilmu tersebut adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Tentu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia yang harus betul-betul kita ilmui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harusnya nama-nama tersebut bisa menjadikan kita menjadi seorang hamba yang muhsin, menjadi seorang hamba yang sampai ke tingkatan ihsan. Seperti yang tadi pagi saya singgung di pelajaran pagi,
bahwasanya nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bukan hanya sekedar cukup kita mengimani tanpa kita terus berusaha menyempurnakan keimanan tersebut sampai ke tingkatan ihsan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar tentang hadis Jibril. Hadis tentang pembagian agama kita. Bahwasanya agama kita itu ada tingkatan-tingkatan. Dan bapak-bapak sudah mengetahui bahwasanya tingkatan yang paling dasar itu adalah merupakan tingkatan apa? Tingkatan Islam. Dan ternyata ketika tingkatan Islam itu disyarah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ternyata itu adalah merupakan amalan-amalan apa? Zahir. Salat, zakat, puasa, haji, amalan-amalan zahir. Dan ternyata tingkatan yang paling dasar ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu masuk ke dalamnya juga apa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW juga sholat. Mereka juga berpuasa bareng sama Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga ikut berjihad. Menunjukkan bahwasanya tingkatan Islam ini gabung. Amalan-amalan zahir ini sesuatu yang belum bisa membedakan antara seorang yang betul-betul muslim sama seseorang yang betul-betul orang-orang nifaq. Sampai kapan? Sampai naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan iman. Jadi selama ini kita melakukan amalan-amalan zahir, kita sholat, kita ngaji, kita mungkin umroh, kita mungkin haji, kita mungkin duduk di majelis ilmu. Kalau ternyata amalan-amalan zahir kita itu tidak didasari oleh yang namanya tingkatan yang kedua, maka amalan-amalan zahir tersebut tidak ada manfaatnya. Karena orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW ketika mereka melakukan amalan-amalan zahir itu tanpa didasari yang namanya keimanan. Nah, nikmat iman ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disyarah, ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ternyata semua berkaitan dengan masalah urusan hati. Berkaitan dengan masalah urusan hati. Al-imanu billah, al-imanu bil kutub, al-imanu bil malaikah, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yaumil akhir, dan al-iman bil qada dan qadar. Karena sesungguhnya perkara hati ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Dan kita ketahui bahwasanya hati ini adalah merupakan apa? Wi'aul ilm. Ya kan? Hati itu adalah merupakan bejananya ilmu. Yang dimana hati ini adalah merupakan bejananya ilmu yang harus terus diisi oleh yang namanya ilmu. Kalau keimanan seseorang, hati seseorang ini terus diisi terhadap yang namanya ilmu, maka keimanan tersebut akan naik ke darajatul ihsan. Akan naik ke darajah apa? Al-ihsan. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita perjuangkan. Jangan cuma kita merasa bahwasanya wis cukup aku Islam saja. Yang penting aku ngelakoni sholat, yang penting aku menjalankan sholat, zakat, puasa, umroh, haji, sudah. Tapi seseorang itu harus irtiqa. Seseorang itu harus meningkatkan dirinya. Dari yang namanya dia seorang muslim, dia harus berusaha untuk menjadi seorang yang mukmin. Yang dimana ketika seseorang itu menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh di situ pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar kita cukup aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang berusaha untuk menjadi seorang yang muhsin. Berusaha untuk menjadi sampai tingkatan ihsan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama. Nama-nama tersebut harusnya menjadikan kita menjadi orang yang muhsin.
menjadi seseorang yang mengupgrade dirinya sampai darajatul ihsan. Disebutkan oleh para ulama di antara nama-nama yang menjadikan seseorang itu sampai darajatul ihsan, yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Nama yang kedua yang disebutkan oleh para ulama yang menjadikan seseorang itu sampai darajatul ihsan, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat. Termasuk di antara nama juga yang menjadikan seseorang itu sampai darajatul ihsan, yaitu nama Allah Asy-Syahid. Allah adalah zat yang maha menyaksikan. Dan juga disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu sampai tingkatan ihsan, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Apa? Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa taala yang maha apa? Memantau. 4 nama yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan nama yang kelima yang sudah kita pelajari, yaitu Al-Hafidz. Dan Al-Hafidz sudah kita pelajari. Dan 4 nama ini akan kita pelajari di kesempatan yang berbarokah ini. Karena 4 nama ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 nama ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang harusnya menjadikan seseorang itu menjadi seseorang yang muhsin. Menjadi seseorang yang dia naik ke tingkatan apa? Ketingkatan ihsan. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami ini. Disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya As-Sami itu 45 kali. 45 kali Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam ayatnya, wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Oleh karena itu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu disebutkan 42 kali di dalam Al-Qur'an. Banyak, Pak. Allah mengenalkan dirinya Allah As-Sami, Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. 18 kali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan nama Asy-Syahid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyaksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Raqib di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 3 kali. Begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, dan Allah Subhanahu wa taala maha memantau seorang hamba. Dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, banyak sekali faedah. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-sama'. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat adalah zat yang maha mendengar. Yang pendengarannya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran makhluk. Pendengarannya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, mendengar segala suara. Mendengar segala suara. Mau suara itu lirih, mau suara itu besar, mau suara itu tanggung,
mau suara itu bisik-bisik, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dan itu yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Mujadilah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah berkeluh kesah tentang apa? Kepada Rasulullah tentang suaminya. Aisyah berusaha untuk mendengar karena dekat, itu pun Aisyah enggak mendengar. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berkaitan dengan masalah itu. Makanya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha memuji bagaimana pendengarannya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala suara. Begitu pula maha basirnya Allah Subhanahu wa taala. Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu. La yakhfa 'alallahi min syai', kata Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dan betul-betul jelas penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula apa? Allah Subhanahu wa taala syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Maha menyaksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang terus menerus memantau seorang hamba. Nah, dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di hadapan kita, bapak-bapak yang ibu dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya menjadikan kita apa? Menjadikan kita menjadi hamba yang berusaha untuk ihsan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya makna dari ihsan tersebut apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak bisa sampai derajat itu, fa innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dan senantiasa melihat engkau. Cuma permasalahannya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan kita sebenarnya tentang nama Allah As-Sami, Al-Basir, Asy-Syahid, Ar-Raqib, ini pengenalan nama atau pengenalan baru kenal bapak-bapak? Pengenalan nama yang sudah lama kita dengar, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, atau baru dengar sekarang? Sudah lama kan? Tapi kenapa kok tidak bisa menjadikan hati kita itu terus muraqabah? Karena pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu apa? Begitu lemah. Ilmu harusnya menjadikan seseorang itu sampai darajatul yakin. Ilmu itu harus menjadikan seseorang itu keimanannya itu sampai darajatul yakin. Kalau keilmuan seseorang tidak menjadikan hatinya sampai darajatul yakin, itu yang disebut dengan ilmu teori. Dan itu adalah merupakan ilmu yang lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan seorang hamba akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang a'immah fid din, itu syaratnya dua kan? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sehingga seseorang tersebut bisa berjalan di atas hidayah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu apa? Wa ja'alna minhum a'immatan, kami akan jadikan di antara mereka itu sebagai imam. Yahduna bi amrina, yang mereka berjalan dengan petunjuk dari kami. Kapan mereka bisa mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka apa? Lamma sabaru. Yang pertama sabar. Dan yang kedua apa? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dengan ayat kami mereka yakin. Kok bisa sampai darajatul yakin ini? Bagaimana ceritanya? Sampai darajatul yakin ini kalau seseorang itu apa? Punya ilmu secara teori,
Dan apa? Dibuktikan secara kauniyah. Dibuktikan secara kauniyah. Bapak yakin nggak kalau api panas? Secara teori tahu kan api panas. Coba buktikan. Nggak perlu dibuktikan, Pak. Kita nyedek saja wis panas gitu kan. Akhirnya apa? Ada rasa takut dalam hati. Untuk kita nyemplung, ngelihat api saja kita sudah takut. Kenapa? Teori sama ayat kauniyah itu kumpul. Akhirnya apa? Tumbuh keyakinan dalam hati. Nah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, Allah mengenalkan dirinya kepada kita, Allah itu Sami, Allah itu Basir, Allah itu Syahid, Allah itu Raqib, itu teori. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita? Praktekkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul Maha melihat kita, Allah Maha mendengar kita, Allah Maha menyaksikan kita, dan Allah terus meneropong dan memantau kita. Kalau itu kita buktikan dalam kehidupan nyata antara teori dan ayat kauniyah yang ada, maka bagaimana? Keyakinan itu akan muncul. Terus pertanyaannya, Ustaz, gimana Ustaz kita membuktikannya? Ya kan? Bapak-bapak kan terkadang gimana Ustaz? Kita mau membuktikan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah setiap harinya kullu yaumin huwa fi sya'an? Bukankah Allah setiap harinya itu ada kerjaan? Dan apa kerjaannya Allah Subhanahu wa taala? Mantau kan? Bukankah pantauan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu tidak pernah lepas? Setiap waktunya Allah selalu memantau. Dunia ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah itu selalu melihat seorang hamba. Perhatikan coba bagaimana pantauan Allah kepada kita. Kalau hati kita lagi baik, iman kita lagi naik, ya kan? Iman kita itu lagi naik, itu kan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat kita. Apa reaksi dari kehidupan kita? Kalau iman kita lagi naik, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah turun. Berkahnya Allah Subhanahu wa taala turun. Ketika kita ngaji, Allah Maha dengar enggak? Maha dengar. Kira-kira apa reaksi yang terjadi ketika kita ngaji? Bapak-bapak ketika ngaji seperti ini, duduk, dipantau enggak sama Allah? Dipantau, Pak. Apa reaksi kehidupan dalam kehidupan kita? Kita dapat ketenangan. Ketika ngaji kok tenang ya Ustaz? Ketika ngaji kok hati kok tenang? Dikira itu bukan reaksi atau efek dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, itu efek dari perbuatan dari Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat ada seorang hamba kok hatinya baik, kemudian dia ikhlas dalam thalabatul ilm, kok ngelihat seorang hamba dia ngaji, disitulah rahmat Allah turun, berkahnya Allah Subhanahu wa taala turun, pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Itu asar ayat kauniyah dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dan Bapak bisa rasakan di dalam hati. Ketika seseorang berbuat maksiat, mau dia mendengarkan musik, mau dia nonton YouTube atau tontonan-tontonan yang enggak benar, apa reaksi yang didapatkan? Pasti apa? Gundah gulana. Kenapa? Rahmat Allah ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala ditarik. Dan seperti itu, bagaimana satu nama dengan nama yang lain itu sebenarnya punya kaitan semuanya, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua adalah efek dari asar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu bisa menggabungkan nama Allah satu dengan yang lainnya, subhanallah, seseorang itu akan melihat hikmah. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, kun jamilan tarakulla syai'in jamala. Jadilah engkau itu indah, maka engkau akan melihat segala sesuatu itu indah. Maksudnya apa yang dikatakan oleh para ulama? Jadikanlah hatimu itu indah, kenal dengan Allah.
Kalau engkau hatimu itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tara kulla syai'in jamala. Engkau akan melihat segala sesuatu di dunia ini akan menjadi indah. Nikmat indah. Dapat cobaan indah. Kenapa? Karena semuanya di situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala dan di situ tidak pernah lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan para ulama yang disebutkan bahwasanya apa? Kun jamila tara kulla syai'in jamal. Jadilah hatimu itu menjadi hati yang indah. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keindahan hati seseorang itu ketika kenal dengan apa? Dengan Rabb-nya. Keindahan hati seseorang itu ketika kenal dengan apa? Ketika kenal dengan Rabb-nya. Tapi kalau seseorang hatinya kosong dari kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan gelisah. Gimana? Dia nggak punya tujuan di dalam hidupnya. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 nama ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Sami. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, harusnya apa? Athar dari nama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita apa? Hati-hati kalau ngomong. Tidaklah kita ucapkan sesuatu kecuali apa? Ya dipikir. Makanya para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya?" "Sakilat ka ummuk." Kata Rasulullah. Betapa banyak seseorang itu masuk ke dalam neraka, kenapa? Hasaida alsinatihim, karena lisan-lisan mereka sambil dipegang lisannya. Betapa banyak kita mengucapkan ucapan yang terkadang apa? Ucapan tersebut adu domba. Ucapan tersebut ghibah, ucapan tersebut bohong, ucapan tersebut tidak ada faedahnya. Dan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Falyaqul khairan aw liyasmut." Pada asalnya seseorang itu kalau mau ngomong yang baik. Kalau enggak, diam. Tidak usah ngomong. Kenapa? Kita ngomong yang nggak bermanfaat saja itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Dikira kita hidup di dunia ini bukan untuk dicoba oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang hakiki ya kehidupan akhirat. Semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu turjuman, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu maju kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita subhanallah ya guyon gitu kan. Terkadang kita itu ya gibahin orang. Terkadang kita ngomong nasallallahu alafiyah adu domba. Kalau kita enggak sadar dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Asami, Allah Maha mendengar, bablas kita, Pak. Makanya apa? Ilmu nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami ini tancapkan dalam hati. Bukan hanya sekedar Allah Maha mendengar. Semua kita tahu, Pak. Dari kecil kita mungkin diajari sama orang tua kita bahwasanya Allah Maha mendengar. Tapi apa? Bagaimana ilmu tersebut sampai menjadikan kita itu yakin? Menjadikan kita yakin bahwasanya Allah Maha mendengar sehingga tidaklah sesuatu yang kita ucapkan itu kecuali apa? Kecuali adalah hal-hal yang baik. Nasihat yang kita ucapkan kepada saudara kita, saling mengingatkan. Dan itu yang terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat kalau bertemu, yang diomongkan apa? Hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita ngomong tentang iman meskipun sebentar. Itu yang dibicarakan oleh para sahabat. Kita enggak, subhanallah. Kalau bapak-bapaknya yang dibicarakan apa? Poligami katanya. Itu aja. Tidak ketemu kecuali yang dibicarakan poligami saja. Padahal juga takut untuk praktek gitu kan. Tidak ada faedahnya gitu. Akhirnya apa? Ya ngomong yang lain, ngomong urusan akhirat, ingatkan tentang akhirat. Bahwasanya kehidupan kita ini bukan kehidupan yang kekal. Kalau kita mau membicarakan bisnis, ingatkan bisnis yang syar'i. Kita mau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia, jangan cuma ngobrol masalah dunia, tapi apa? Kita kaitkan juga dengan urusan akhirat. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula
Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Betapa banyak amalan-amalan kita yang kita terkadang subhanallah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kita itu banyak menjadikan Allah itu ahwanun nadhirin. Menjadikan Allah adalah selemah-lemahnya orang yang melihat. Dan ini seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang menjadikan Allah itu adalah serendah-rendahnya zat yang maha melihat. Bagaimana seseorang ketika di khalayak umum, subhanallah, kelihatan bertakwa, ngomongnya soleh-soleh, ada akhwat lewat, ghaddul basor, subhanallah, soleh banget pokoknya, gitu kan. Ketika di depan istrinya, masya Allah, soleh. Sama istri di depan suaminya, soleha. Bahkan mungkin Pak, kita itu malu mau berbuat maksiat, maaf, di depan pembantu kita saja mungkin kita malu. Di depan pembantu kita mungkin kita malu untuk berbuat maksiat. Tapi kita tidak punya malu berbuat maksiat terang-terangan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mau berbuat maksiat, ingat, oh Allah Maha melihat. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu ternyata kita menghindari maksiat itu adalah taufik dari Allah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala, sami minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkaulah yang Maha mendengar. Berilah taufikmu ya Allah kepada saya, kepada kami untuk apa? Meninggalkan maksiat-maksiat. Yang maksiat tersebut kita lakukan secara alan, terang-terangan, ataupun secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Terkadang kita itu yang minta seperti yang sering kita rasakan ya Bapak-bapak. Kita itu minta urusan dunia toh. Ya Allah rezeki, ya Allah sehat. Jarang kita minta, ya Allah berilah taufik saya untuk taat, ya Allah berilah taufik saya untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah kuatkanlah iman, ya Allah tetapkanlah iman. Yang kita minta cuma urusan dunia sampai kapan gitu loh. Maka dari sini inilah yang harus betul-betul kita betul-betul perhatikan, bahwasanya jangan sampai kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ahwanun nadhirin. Adalah serendah-rendahnya zat yang maha melihat. Karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melihat perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala juga menjadi syahid. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai nama apa? Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi syahid. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid, kata Allah. Allah itu akan mentafsil pada hari kiamat. Semuanya akan diperinci sama Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu Pak, dipreteli Pak kita Pak. Kamu mengucapkan ini, kamu berbuat ini, kamu tukaran sama si fulan, kamu tengkar sama si fulan, kamu gibahi fulan, dipreteli satu-satu. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah itu Maha menyaksikan, dan kelak Allah Subhanahu wa taala lah yang bersaksi. Kita sudah tahu nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai saksi. Makanya para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Orang kalau kenal dengan 4 nama ini dan dia bisa memahaminya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala syahidun ala af'alihim. Allah adalah zat yang maha menyaksikan terhadap perbuatan-perbuatannya. Sami'un li aqwalihim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar terhadap perkataan-perkataan mereka. Alimun bisarairihim, dan Allah maha mengetahui tentang apa? Rahasia-rahasianya tersebut. Wa ma takun dhamairuhum, dan apa yang disimpan di dalam hatinya. Seseorang itu akan mudah untuk sampai darajatul ihsan. Mudah untuk sampai darajatul ihsan itu berusaha untuk kita mengupgrade diri kita sampai kita darajatul ihsan itu, insyaallah Allah mudahkan. Tapi kalau seseorang itu
lupa begitu saja dengan hal-hal atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, maka seseorang akan sulit untuk mengupgrade dirinya sampai tingkatan ihsan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya 4 nama ini, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya tingkatan ihsan itu adalah merupakan dawamu ilmil abdi. Yaitu apa? Terus menerusnya ilmunya seorang hamba. Kalau seorang hamba itu terus menerus hidupnya itu ngeh. Tahu ngeh ya Pak ya? Saya bingung ngartikan ngeh itu. Kalau orang Jawa bilang dong, ngeh. Maksudnya apa? Ilmunya itu terus menerus itu ada di dalam fikirannya dan hatinya. Itulah seseorang akan mudah untuk dia sampai ke darajatul ihsan. Dan pada hakikatnya darajatul ihsan itu yaitu apa? Hilangnya kelalaian dari seorang hamba. Karena kalau seorang hamba dia sudah lalai, orang berbuat maksiat itu kan karena lalai. Lupa kalau Allah Maha mendengar, lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, lupa kalau Allah punya nama Alim, lupa kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama Syahid, lupa kalau Allah punya nama Ar-Raqib. Makanya apa? Darajatul ihsan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, huwa dawamu ilbil abdi, yaitu terus menerusnya ilmunya seorang hamba. Wa yatayakkunuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Dan keyakinan seorang hamba dengan ilmu yang dia miliki bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha neropong. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memantau sesuatu yang zahir dan sesuatu yang batin. Fastadamatuhu lihadzal ilmi wal yaqin hiyal muraqabah. Dan terus-menerusnya gabung antara ilmu dan yakin, inilah yang disebut dengan tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Kalau ilmunya ada, keyakinan muncul, seseorang itu akan terus-menerus berada di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tingkatan muraqabah, dan ini adalah merupakan tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Kemudian beliau mengatakan apa? Tingkatan ihsan ini wahiya thamaratu ilmihi. Tingkatan ihsan ini sebenarnya adalah merupakan buah dari ilmu, Pak. Buah dari apa? Dari ilmu. Kalau kita kok duduk di majelis ilmu tiap hari, kita sering duduk di halaqah ilmu, tapi kok nggak ada buahnya, berarti pohonnya apa? Mandul, kan seperti itu. Karena buah dari ilmu itu sebenarnya apa? Tingkatan ihsan. Upgrade kita sampai tingkatan ihsan itu sebenarnya buah dari ilmu yang kita selama ini kita duduk di majelis ilmu, kita dengar tentang ayat-ayat Allah, kita dengar tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah merupakan muraqabah, yang itu adalah merupakan tingkatan ilmu, dan itu adalah merupakan buah dari apa? Buah dari ilmu. Bi annallaha subhanahu wa ta'ala raqibun alaihi nadirun ilaihi sami'un liqaulihi wa huwa muttali'un ala amalihi kulli waqtin wa kulli lahzatin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tingkatan ihsan, tingkatan muraqabah ini adalah merupakan buah dari ilmu, sehingga seseorang itu tahu bahwasanya Allah Maha memantau, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala terus meneropong setiap amalan seorang hamba, setiap waktunya dan setiap detiknya. Wa kullu nafasin wa kullu tarfati ainin, kata beliau. Bahkan setiap nafas yang keluar dari kita itu terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghafilu an hada, adapun orang lalai dari hal ini semua, bima'zali an hali ahlil badayat fa kaifa bihalil muridin fa kaifa bihalil arifin. Adapun orang-orang yang lalai dari mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama tersebut, akan menjadikan seseorang itu apa? Ya lalai dari ketaatan kepada Allah. Gampang terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Dan inilah yang harus betul-betul kita terus berusaha untuk praktekkan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
beliau menyebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau berbicara tentang masalah iman, berbicara tentang masalah ihsan, selalu yang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu intinya, pokoknya. Luar biasa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma istatrada rahimahullah ta'ala fi mujibati hadhil muraqabah." Kemudian beliau mengatakan bahwasanya athar dari muraqabah ini, seseorang kalau sudah sampai tingkatan ihsan dan atharnya ada, beliau mengatakan wahiyya tujibu siyanatil batin wa dhahir. Seorang hamba kalau punya iman yang benar. Karena kalau ngomong masalah iman benar, berarti ilmunya benar. Karena ilmu yang benar akan berbuah. Kalau ilmunya nggak nafi, nggak akan berbuah, Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu minta ilmu nafi, karena ilmu nafi itu adalah ilmu yang berbuah. Kalau cuma teori yang numpuk, belum tentu ilmu yang nafi. Betapa banyak penghafal Quran, penghafal hadis, yang ujung-ujungnya ilmunya nggak nafi, malah menjadikan apa? Murtad. Kenapa nggak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak punya ilmu nafi? Beliau mengatakan termasuk di antara asar dari muraqabah ini, yaitu ilmu yang bermanfaat ini. Wahiyya tujibu siyanatil batin wa dhahir. Itu menjadikan seseorang itu apa? Menjaga sesuatu yang batin dan menjaga sesuatu yang dhahir. Adzan. Monggo adzan dulu, Pak.